Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada praktikum gambar teknik bersama saya pengampu Lutfi Syafirullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggambar sebuah objek ya. Dan kita juga akan berkenalan dengan perintah pada gambar 3 dimensi, yaitu perintah revolve dan juga perintah subtract ya. Mari kita langsung saja kita siapkan dulu template untuk gambar 3 dimensi ya. Kita buka lalu pilih templatenya 3 dimensi. Nah, kemudian ini adalah tampilan untuk 3 dimensi ya. Nah, seperti biasa saya selalu mengaktifkan ya ortho mode-nya. Nah, untuk menggambar objek ini atau perintah revolve itu akan lebih mudah kalau dikerjakan dalam dimensi 2 dimensi ya. Sehingga bagian realistik ini saya ganti ke dalam bentuk 2 dimensi dengan sudut pandang bagian atas atau top ya. Silahkan boleh dimatikan grid mode-nya seperti ini. Nah, langkah yang pertama ya, buatlah sebuah garis ya dari atas ke bawah dengan panjang garisnya 500 unit ya. Kemudian enter. Nah, ternyata oke, jika tampilannya sedikit mengganggu kita bisa atur. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali ya. Pastikan presisi. Lanjutkan garis ke arah kiri dengan nilai 800 unit. Lalu lanjutkan vertikal dengan nilai 150. Enter. Lalu geser garis ke arah kanan. Kita beri nilai 650 unit. Lalu tarik garis vertikal dan kita beri nilai 350 ya. Lalu ujungnya kita temukan dengan endpoint. Nah, perhatikan jika presisi maka garisnya lurus ya. Nah, langkah selanjutnya pada garis ini kita akan meletakkan sebuah lingkaran dengan nilai radius 75 ya. Pastikan presisi berada di titik tengah garis tersebut. Kita klik lalu masukkan nilai radiusnya yaitu 75. Nah, kemudian selanjutnya kita akan hapus garis yang tidak kita gunakan. Kita akan hapus. Kita hapus. Nah, ini adalah gambar objek ya. Nah, kemudian pada bagian siku ini kita akan buat pertemuan antara dua garis ini menjadi bidang miring ya. Kita akan gunakan perintah chamfer ya. Silakan ketik chamfer, enter, lalu pilih distance. Nah, di sini masukkan garis pertama yang akan kita hilangkan. Misalkan garis pertama akan saya hilangkan sejauh 150 unit. Begitu juga untuk garis yang kedua 150 unit, tinggal enter saja. Lalu tentukan garisnya. Garis pertama, garis kedua ya.
Garis pertama kita hilangkan, garis kedua kita hilangkan, lalu endpointnya secara otomatis kita hubungkan. Nah, begitu juga untuk ini siku yang ada di sini. Lakukan perintah chamfer dan potong masing-masing 75 untuk garis pertama dan 75 untuk garis yang kedua. Ketik perintah chamfer, lalu distance. Garis pertama kita hilangkan 75, begitu juga dengan garis yang kedua. Ya. Nah, untuk menentukan garis pertama dan kedua itu tidak ada aturan ya. Semua tergantung imajinasi dari penggambar ya. Misalkan garis pertama saya pilih yang atas, garis kedua saya pilih yang bawah. Nah, seperti ini. Nah, kita akan mencoba sebuah perintah di dalam gambar 3 dimensi, yaitu perintah bernama revolve. Ya, revolve itu di dalam AutoCAD itu adalah perintah untuk memutar sebuah objek. Ya, oke. Kita ketikkan perintah revolve, ya, enter. Lalu kita select terlebih dahulu objek yang akan kita putar. Ya. Silakan di-select semua garis. Jika sudah ditentukan garisnya, kita enter. Ya. Lalu pada saat kita akan memutar, kita ambil titik bagian garis ya, atau objek ini. Pastikan pada endpointnya saya klik, lalu tarik ke atas, ya, lalu klik. Sekarang arahkan ke arah kiri, ya, ya. Imajinasikan dia berputar ya, dia berputar 360 derajat. Ya, atau kita ketikkan 360, enter. Ya. Nah, kita untuk melihat hasil dengan jelas, misalkan kita ubah ke dalam bentuk konseptual. Ya. Nah, dia membentuk sebuah objek, ya. Jadi objek 2 dimensi yang kita putar dengan perintah revolve menghasilkan sebuah objek 3 dimensi. Ya. Nah, sekarang kalau asbak itu biasanya dia memiliki sebuah tempat ya, untuk menempatkan puntung rokok. Ya. Kita tidak membahas rokoknya, tetapi kita sedang belajar bagaimana membuat sebuah bentuk ya, sebuah bentuk untuk menempatkan puntung atau objek berbentuk silinder atau puntung rokok gitu ya. Imajinasikan terlebih dahulu. Ya. Nah, silahkan posisikan. Kita posisikan terlebih dahulu. Posisikan bentuk asbaknya agar mudah menempatkan sebuah objek silinder ya. Bayangkan silinder itu adalah puntung rokok. Nah, silakan ketik ya. Ketikkan silinder. Ya. Enter. Lalu tentukan di mana silinder itu akan kita tempatkan. Ya. Saya tempatkan di titik tengah ini. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Supaya tepat, ya, saya misalkan akan menggunakan ukuran silinder itu dengan sebuah radius bernilai 75. Silakan di enter.
Ya, ini muncul, lalu diklik. Ya. Nah, kalau sudah, kita lihat. Nah, seperti ini ya. Hasilnya seperti ini, silakan diputar. Ya. Nah, bila lubangnya ini belum terbuka, maka kita bermain-main pada objek silindernya. Ya. Klik saja objek silindernya. Nah, kita bisa mengarahkan. Lihat sumbunya. Kita lihat dulu posisinya supaya enak untuk diedit. Nah, seperti ini. Ya. Kita klik. Nah, ini. Sebentar, ternyata posisinya belum nyaman untuk kita edit. Nah, kita klik silindernya. Nah, di sini ada panah sesuai dengan. Nah, ini bisa kita perbesar, bisa kita perkecil, bisa ditarik, maju mundur dan lain sebagainya. Misal saya perbesar ya. Klik. Nah, misalkan kita beri nilai 100 misalkan. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, ini ya. Oke, ini hanya contoh, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita akan membentuk sebuah bentuk ya, bentuk silinder ini. Jadi asbak ini akan kita berikan lubang dengan bentuk silinder ya. Nah, kita di dalam AutoCAD memiliki sebuah perintah bernama subtract. Ya. Silakan diketik subtract ya. Kemudian enter ya. Kemudian pilih objek. Jadi kita akan memilih objek. Pilih objek. Di sini ada dua buah objek. Objek pertama adalah objek asbak. Objek kedua ini adalah objek silinder atau puntung rokok ya. Nah, ketika kita memilih objek yang pertama, saya tentukan objek pertama ini adalah asbak ya. Kita menentukan objek pertama ini asbak. Klik objek pertama. Oke. Lalu enter. Nah, di sini kita pilih continue subtracting, subtract ya, kita continue. Lalu kita pilih objek kedua, lalu enter. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Jadi perintah subtract, ya, subtract itu di dalam kasus ini dia ingin membentuk sebuah lubang ya, dengan cara menghilangkan sebagian objek solid atau objek padat ini dengan cara menghilangkan objek yang lain ya, dengan cara menghilangkan objek yang lain, atau dengan kata lain kita ingin mengurangi bagian benda padat dengan menggunakan objek padat lainnya ya. Jadi dalam menentukan mana benda yang kita pilih sebagai benda pertama dan kedua, bahwa benda yang kedua itu adalah model yang mau kita pakai dan akan kita hilangkan ya. Kita menghilangkan bentuk silindernya dan kita ambil modelnya, yaitu model silinder untuk melubangi asbak ya. Jadi gampangannya subtract itu ya mengurangi objek solid atau objek padat dengan memanfaatkan objek solid atau objek padat lainnya ya. Nah, kemudian setelah ini selanjutnya kita berikan warna ya. Masih ingat?
kita gunakan perintah match. Ya. Match browser open. Ya. Lalu silahkan pilih warnanya. Nah, di sini tersedia. Nah, untuk memberikan warna, untuk tampilan 3 dimensi, ya memang kita menggunakan sudut pandang antara konseptual dan realistik. Ya, ini sama-sama sudut pandang 3 dimensi. Tetapi perbedaannya, ketika kita memberikan warna, kita di dalam konsep konseptual biasanya tidak bisa memberikan warna pada objek tersebut, ya. Jadi konseptual itu hanya penampilan modelnya saja, tetapi pada saat kita memberikan warna, kita gunakan model yang lain, ya. Kita pilih yang realistik. Sebagai contoh, ini saya beri warna merah misalkan. Tidak bisa, ya? Sebetulnya bisa, tetapi sudut pandangnya harus kita rubah ke dalam bentuk realistik. Ya, misalkan merah, kemudian kuning. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat, kita putar. Bawahnya juga kita beri warna merah misalkan. Nah, seperti ini, ya. Atau warna kuning boleh. Silahkan berikan warna sesuai dengan selera masing-masing. Ya. Nah, di sini akan muncul sebuah garis. Ini adalah garis bantu tadi, tidak masalah, ya. Tidak masalah. Dan garisnya juga sebetulnya bisa kita hilangkan. Ya, tetapi memang di sini rumit, ya. Kita harus mencari titik garisnya. Nah, seperti itu bisa kita hilangkan. Ya. Nah, kita sudah memiliki sebuah objek sederhana, ya, berupa asbak, ya, berupa asbak. Mudah-mudahan perintah dasar di dalam menggambar 3 dimensi, yaitu substrat dan revolve, itu bisa dipahami dan nanti bisa dipraktekkan pada gambar 3 dimensi lainnya. Terima kasih, kita akan bertemu kembali pada materi selanjutnya. Saya Lutfi Syafirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.